אני פה בביקור בבקו"ם עם חיילים שמתגייסים היום, מתגייסים לחיל השריון כאינטגרלי, חלק Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketegangan di Israel mencapai titik baru yang mengejutkan publik. Bukan karena serangan udara atau konfrontasi senjata, melainkan dari sesuatu yang tampak sepele namun sangat simbolis, keracunan makanan yang menimpa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Insiden ini bukan hanya soal kesehatan pribadi seorang pemimpin. Dalam lanskap yang lebih luas, ini adalah cermin dari rapuhnya sistem pangan Israel yang saat ini sedang berada di ambang krisis. Menurut laporan resmi yang dikutip Reuters, baru-baru ini dikabarkan Netanyahu mengalami keracunan makanan disertai radang usus dan dehidrasi. Ia kini menjalani masa istirahat selama 3 hari penuh dan dirawat secara intensif dengan cairan infus. Meski masih bisa mengelola urusan negara dari rumah, ketidakhadirannya secara fisik menandai momentum yang krusial ketika seorang pemimpin tersungkur karena makanan, sementara negaranya berjuang menghindari kelaparan yang lebih luas. Kejadian ini datang di tengah gejolak besar yang menimpa rantai pasok pangan nasional Israel. Dalam beberapa bulan terakhir, Israel menghadapi tekanan bertubi-tubi dari berbagai arah yang secara langsung maupun tidak langsung mengganggu distribusi logistik, transportasi bahan pangan, dan ketersediaan kebutuhan pokok. Salah satu tekanan terbesar datang dari serangan Iran yang menargetkan infrastruktur penting, termasuk pembangkit listrik, jalur distribusi militer, serta pusat logistik strategis di wilayah tengah dan selatan Israel. Serangan rudal dan drone ini bukan hanya menimbulkan kerusakan fisik, tapi juga menyebabkan pemadaman listrik meluas di beberapa kawasan. Akibatnya, banyak fasilitas penyimpanan makanan tidak dapat berfungsi secara optimal, sistem pendingin untuk daging, susu, dan obat-obatan berhenti beroperasi. Pengiriman logistik ke pasukan di medan tempur terganggu, bahkan jalur distribusi internal yang sebelumnya terpusat kini terpaksa dipecah, membuat banyak daerah mengalami keterlambatan distribusi pangan. Dari arah selatan, situasi tak kalah genting. Kelompok Houthi di Yaman telah lama melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang melintasi Laut Merah. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka secara aktif membidik kapal-kapal dagang yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Israel. Jalur laut menuju pelabuhan Eilat yang semula menjadi jalur utama impor pangan kini tak lagi aman. Akibat dari disrupsi ini sangat besar. Banyak kapal kargo harus mengalihkan jalur mereka melalui Tanjung Harapan rute yang jauh lebih panjang dan mahal. Waktu tempuh bertambah hingga 2 minggu, biaya logistik melonjak, dan kontainer berisi bahan makanan tertahan di laut. Di dalam negeri, toko-toko mulai kehabisan stok barang-barang penting seperti beras, minyak, dan gandum. Harga-harga naik, antrean panjang mulai terlihat di pasar-pasar kota besar. Dalam konteks inilah, insiden keracunan makanan Netanyahu menjadi sangat simbolik. Tubuhnya yang lemah karena makanan terkontaminasi seolah mencerminkan tubuh negara yang sedang jatuh sakit karena ketahanan pangan yang terkikis. Para analis menyebut bahwa ini bukan hanya krisis medis pribadi, tapi juga peringatan nasional. Jika seorang pemimpin bisa jatuh karena gagal mengelola makanan yang dikonsumsinya, bagaimana dengan jutaan rakyat yang kini bergantung pada sistem distribusi yang mulai lumpuh? Netanyahu adalah simbol kekuasaan yang kuat. Namun kini ia menjadi lambang bahwa bahkan kekuasaan tertinggi pun bisa runtuh oleh hal yang paling mendasar pangan. Dan ironisnya, ia tengah memimpin negara yang sedang menghadapi ancaman kelaparan dalam skala yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Gejolak ini juga berdampak ke politik domestik. Oposisi mulai menyerukan kegagalan pemerintahan dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat. Tagar seperti food crisis Israel dan Netanyahu must answer mulai trending di media sosial. Banyak warga menyuarakan keresahan atas harga bahan pokok yang melonjak drastis, sementara pemerintah dianggap terlalu fokus pada perang eksternal tanpa menyadari bahwa perang perut telah masuk ke dalam negeri. Di sisi lain, pasukan Israel di garis depan dilaporkan mulai mengalami keterlambatan pasokan ransum dan logistik. Beberapa unit bahkan harus berbagi jatah makanan yang terbatas, memicu frustrasi di kalangan tentara dan keluarga mereka. Ini adalah situasi yang berbahaya karena pasukan tanpa pasokan yang cukup bukan hanya lemah secara fisik, tapi juga rapuh secara moral. Netanyahu mungkin akan pulih dalam hitungan hari, tapi krisis pangan ini tidak akan sembuh dengan cepat. Ini bukan soal satu orang yang keracunan. Ini tentang sistem distribusi nasional yang mulai gagal, tentang negara yang sibuk menghadapi musuh di luar, tapi lupa bahwa kekalahan bisa datang dari dalam.
Ketika pemimpin dan rakyat sama-sama terjatuh karena makanan-makan negara benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Dalam sejarah peperangan modern, kemenangan tidak lagi hanya ditentukan oleh senjata dan jumlah pasukan, tetapi juga oleh siapa yang mampu mempertahankan logistik dan stabilitas domestik. Israel saat ini tengah menghadapi perang logistik, di mana bahan makanan, air bersih, dan energi menjadi senjata yang lebih mematikan dari peluru. Serangan terhadap pelabuhan, infrastruktur distribusi, dan sistem pendingin bukan hanya menciptakan kelangkaan teh, tapi juga ketakutan. Ketakutan akan hari esok tanpa makanan. Ketakutan akan negara yang kehilangan kendali. Dan ketakutan bahwa musuh tidak lagi perlu masuk ke kota, cukup memutus jalur kapal, menutup listrik, dan membiarkan waktu bekerja perlahan menghancurkan dari dalam. Kerusakan ini tidak terjadi dalam satu malam, tapi dampaknya akan terasa dalam jangka panjang. Inflasi pangan, gangguan psikologis masyarakat, ketegangan sosial, hingga potensi kerusuhan sipil. Dalam kondisi seperti ini, insiden yang menimpa Netanyahu bisa saja hanya puncak dari gunung es. Jika bahkan makanan seorang Perdana Menteri tak bisa dijamin keamanannya, maka bagaimana nasib rakyat biasa? Pemerintah Israel kini dituntut oleh warganya sendiri untuk bergerak cepat. Bukan hanya dengan mengirim pasukan ke medan perang, tetapi juga dengan memperbaiki sistem rantai pasok nasional. Pelabuhan perlu diamankan kembali, jalur logistik harus dipercepat, dan program ketahanan pangan dalam negeri harus ditingkatkan. Benjamin Netanyahu akan kembali berdiri. Mungkin ia akan kembali ke podium, memberikan pidato, dan menyatakan bahwa Israel masih kuat. Tapi publik sudah melihat celahnya, sudah merasakan dampaknya, dan sudah tahu bahwa bahkan pemimpin terkuat pun bisa jatuh karena satu piring makan malam. Inilah era baru peperangan di mana medan tempurnya bukan hanya perbatasan atau langit, melainkan meja makan. Dan jika negara tak bisa lagi memberi makan rakyatnya, maka sejarah menunjukkan perut yang lapar selalu punya kekuatan untuk menjatuhkan kekuasaan. Selama bertahun-tahun, Netanyahu dikenal sebagai arsitek utama dari blokade Gaza, penutupan akses terhadap makanan, air bersih, listrik, dan bantuan kemanusiaan bagi jutaan warga Palestina. Di bawah kepemimpinannya, kebijakan pengetatan distribusi telah menyebabkan penderitaan mendalam, gizi buruk pada anak-anak, dan runtuhnya layanan medis bagi warga sipil yang tak bersenjata. Dan kini, di tengah gempuran krisis pangan di negerinya sendiri, sang pemimpin justru terbaring lemah akibat makanan yang berbalik menyakitinya. Bagi banyak kalangan, terutama mereka yang selama ini menyaksikan penderitaan di Gaza, peristiwa ini terasa seperti pesan ilahi, sebuah tamparan dari langit terhadap kezaliman yang terus berulang. Barang siapa menanam, dia akan menuai. Dalam konteks ini, Netanyahu menuai rasa sakit dari sistem yang dibangunnya sendiri. Sistem yang membatasi hidup orang lain, kini merenggut kenyamanannya sendiri. Tuhan, lewat cara yang sangat halus namun menggetarkan, memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak kebal terhadap keadilannya. Rakyat Palestina telah lama hidup dalam kelaparan. Anak-anak mereka tidur tanpa makan, ibu-ibu mereka mencari air sejauh berkilometer. Dan kini, ketika pemimpin Israel tersungkur karena makanan yang gagal dicerna, dunia menyaksikan bahwa keadilan Tuhan mungkin tidak datang dengan suara ledakan, tapi bisa lewat satu suapan yang tidak bersih. Ini bukan kebetulan, ini adalah pesan. Bahwa siapapun yang dengan sengaja menyulitkan hidup orang lain, menutup akses terhadap rezeki dan merampas hak atas makanan pada akhirnya akan diuji pada titik yang sama. Dan ketika ujian itu datang, tak ada bunker, sistem pertahanan, atau pangkat yang bisa menahannya. Sebab dalam keheningan malam, ketika rasa sakit menghantam perut seorang penguasa, Tuhan sedang berbicara. Dan sejarah kembali mencatat, kezaliman tak akan kekal, dan karma dengan cara yang tidak selalu kita duga selalu datang pada waktunya.